Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Perasaan menyatu dengan esensi kekosongan terasa indah. Sue Ying berjalan masuk. Ruang oleh tubuhnya terdistorsi dan berfluktuasi, dan dia bisa merasakan banyak partikel bola kabut hitam di sekitarnya. Sue Ying merasa seperti dia adalah bagian dari mereka. Segera, dia berjalan ke sisi prajurit lapis baja emas yang saat ini waspada dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Hong itu datang tanpa peringatan, telapak tangan besar yang kabur yang dibentuk oleh 5 aliran cahaya menabrak kepala prajurit lapis baja emas. Prajurit itu bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dia ditampar secara brutal. Ini mungkin tampak seperti tamparan biasa, namun pada kenyataannya, ini adalah kompresi penuh dari ruang tertutup 5 fase, sebuah ruang yang dibentuk oleh perpaduan sempurna dari teknik tingkat 5 ke 10, ini benar-benar teknik brutal dan sombong yang bertujuan untuk menghancurkan musuh sepenuhnya, bahkan tubuh abadi pedang langit tingkat ke 10 Raja Guntur Mo Chao tidak dapat menahannya. Kaisar Summer mungkin memberikan prajurit lapis baja emas kemampuan ofensif yang kuat, meskipun dia tidak akan membuat pertahanan prajurit itu terlalu menantang surga. Jika tidak, kesulitan gelombang ini akan luar biasa. Masih banyak gelombang lain yang mengikuti gelombang keempat ini yang tingkat kesulitannya berangsur-angsur meningkat. Pada akhirnya, ini adalah uji coba yang ditujukan untuk alam primal chaos itu harus dapat dicapai oleh ahli primal chaos. Sue Ying sedikit terkejut. Di bawah pengerahan penuh teknik penyegelan 5 fase, sambil menangkap musuh yang tidak siap, dia dimusnahkan dalam satu gerakan. Sepertinya kemampuan bertahan tubuhnya tidak sekuat itu. Prajurit lapis baja emas meninggal, menyebabkan dingin sedingin es di sekitarnya menghilang, dan dari ketiadaan, sosok Sue Ying berjalan keluar, menyaksikan pemuda berjubah putih itu muncul dari ketiadaan di dalam dunia Eden. Fan Yiqian, Fan San Yuan, Fan Mozu, Raja Sauron, termasuk ahli primal chaos dari klan musim panas dan klan Chang tercengang. Menghilang menjadi ketiadaan, membunuh musuh dengan satu gerakan, sepertinya dia belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya meskipun menang atas gelombang ketiga. Jenderal Xuan sangat terkejut, beruntung dia bisa menjadi murid Guru Yuan, meskipun dia mungkin rendah hati di permukaan, dia masih memiliki seutas kebanggaan di hatinya. Tapi sekarang, dia benar-benar dipukuli sampai linglung. Jadi ini kekuatannya yang sebenarnya, tidak heran dia bisa menjadi tamu kehormatan atas. Fan San Yuan bahkan merasa bahwa itu adalah keberuntungan klan Fan untuk mengundang ahli primal chaos yang tak tertandingi untuk menjadi tamu kehormatan atas mereka. Seseorang harus tahu, sejak perang kedua bangsa kuno, murid paling menakutkan yang berpartisipasi dalam kompetisi antara 3 klan paling banyak bisa memenangkan gelombang keempat itu terlalu sulit. Kapankah hal itu semudah yang dicapai Sue Ying? Hahaha, paragon hebat Skyrending segera berdiri. Dia tertawa terbahak-bahak, hebat sangat menyenangkan, tidak heran dia adalah tamu kehormatan atas dari klan penggemar saya. Tawanya bergema di dalam aula istana. Dia bahkan dengan sengaja menyapu Great Paragons dari klan musim panas dan klan Chang yang berada di sampingnya. Sebelumnya, para paragon hebat itu mengambil kebebasan dan menggodanya, menjadi kepala seluruh klan penggemar saat ini. Baru sekarang paragon besar yang menghancurkan langit tertawa terbahak-bahak, dengan sengaja menamparkan wajah yang lain, mencapai level mereka. Mereka tidak akan bertarung satu sama lain karena mereka pada akhirnya berasal dari bangsa kuno yang sama. Sebaliknya, pertempuran demi ketenaran dan kehormatan lebih sering terlihat. Cantik, luar biasa, ini adalah puncak dari kekosongan ifikasi, mencapai puncak kekosongan di alam primal chaos, tak terduga, luar biasa, puncak teknik kultivasi fortifikasi mana yang dia pelajari? Apakah negara awan selatan memiliki teknik seperti itu? Kenapa kamu peduli di mana dia mempelajarinya? Ini adalah hal yang baik bahwa dia bisa menggunakannya. Dewa kosmos dari klan penggemar saat ini berseri-seri dengan kebahagiaan. Paragon agung penghancur langit, guru religius teratai merah, dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang menyenangkan karena mereka dapat melihat bahwa Sue Ying memenangkan gelombang keempat dengan mudah. Sue Ying yang menantang surga yang menguasai teknik dunia ilusi tingkat 10, teknik penyegelan 5 fase dan puncak dari kekosongan benar-benar ahli primal chaos paling menakutkan yang muncul dalam sejarah kompetisi antara 3 klan. Sepertinya gelombang kelima tidak bisa menghalangi dia sama sekali. Selama dia memenangkan gelombang kelima, maka klan penggemar akan memenangkan seluruh kompetisi. Pada saat itu, kesempatan untuk memasuki istana Dewa Alam Asal akan menjadi milik mereka. Klan penggemar, paragon besar yang menghancurkan langit dan yang lainnya telah memikirkannya. Mereka mulai berdiskusi. Ini adalah keputusan yang tepat untuk memilih dia. Skyrending Great Paragon sedang bersuka cita. 10.000 poin kontribusi memenangkan klan penggemar kesempatan untuk memasuki istana Dewa Alam Asal. Itu sangat berharga, bahkan jika harganya 30.000 atau 50.000 poin kontribusi, itu masih sepadan dengan harganya. Tapi dia tidak tahu bahwa Ancestor Fan telah menjanjikan Sue Ying hadiah ekstra, dan duduk di posisi tertinggi. Kaisar musim panas, Kaisar Chang, dan Fan leluhur semuanya sedikit terkejut. Puncak dari Voidification? Dia benar-benar memahami puncak dari kekosongan, di alam kekacauan primal, dia seharusnya menjadi dewa kosmos yang kuat yang bereinkarnasi.
Kaisar Summer dan yang lainnya mau tidak mau memikirkan hal ini. Sejujurnya terlalu sulit untuk memahaminya di alam primal chaos. Seperti Guki, sebagai dewa kosmos di Dao of Void, dia bahkan mendapat bimbingan dari teknik kultivasi, kurang dari rahasia tersembunyi Walker lebih besar dari, selama dia berkultivasi ke tingkat kesempurnaan agung ke-60, dia akan mencapai puncak kehampaan. Namun demikian, dia tidak mencapainya. Orang bisa melihat betapa sulitnya untuk memahami puncak dari kehampaan, kesulitannya melampaui pemahaman kurang dari Eternal Nightworld lebih besar dari, kurang dari Three Realms Technique lebih besar dari dan kurang dari Seven Colored Fire lebih besar dari, itu benar-benar diklasifikasikan sebagai teknik kultivasi primal Chaos Realm yang paling sulit untuk dipahami. Ini adalah sesuatu yang diinginkan banyak dewa kosmos karena teknik ini secara drastis meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka karena memecahkan sangkar dunia asal terlalu menantang. Bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam kekosongan mengalami kesulitan untuk memecahkannya, apalagi mereka yang berkultivasi di jalur Dao lainnya. Terlalu sulit untuk melatihnya di alam primal chaos, tapi dia seharusnya bereinkarnasi ke dunia ini, dan mungkin telah mencapai pencapaian yang sangat tinggi di kehidupan sebelumnya. Kaisar Musim Panas dan yang lainnya sangat yakin bahwa Sue Ying harus menjadi ahli di tingkat Raja Awan Selatan di kehidupan sebelumnya, dengan dasar yang begitu dalam. Ia malah memilih untuk menyamar sebagai ahli primal chaos, sangat mungkin untuk mencapai puncak kekosongan hanya dengan mengandalkan misteri mendalam di alam primal chaos. Di mana puncak teknik kultivasi voidifikasi, mereka bertiga penasaran, karena saat ini, hanya Myriad Realms Ancient Nation dan Summerwind Ancient Nation yang memiliki teknik kultivasi untuk mencapai puncak kekosongan di primal chaos realm. Menurut logika, Sue Ying seharusnya tidak mempelajarinya, sebaliknya, itu harus diambil dari dunia asal lain. Fan leluhur tersenyum, dia tidak terlalu peduli tentang ini karena itu normal bagi para ahli untuk ada di dunia asal lainnya. Misalnya, 5 leluhur dari Myriad Realms Ancient Nation adalah reinkarnasi. Tapi tidak peduli apa, Sue Ying telah membantu Fan klannya kali ini, gelombang keempat telah diselesaikan, Fan leluhur tersenyum pada Kaisar Musim Panas. Seharusnya sudah waktunya bagimu untuk memulai gelombang kelima. Kaisar Musim Panas dan Kaisar Chang bertukar pandang, sepasang kakak beradik ini tertawa kecil. Saya masih berpikir kita bisa membiarkan Brother Fan membuat rekor baru, untuk Fan Clan kalah 6 kali berturut-turut. Sayang sekali itu telah dihancurkan oleh seorang anak kecil, Kaisar Summer bercanda. Mengatakan itu, dia mengirimkan gelombang kelima musuh. Secara alami, mengingat statusnya, dia tidak akan dengan sengaja meningkatkan kesulitan, baginya untuk membuat Fan leluhur dan Kaisar Chang dengan sukarela membantunya, selain memiliki kekuatan yang cukup. Keputusan besar untuk bersikap adil ini adalah apa yang bisa dilakukan Kaisar Summer, dia bahkan sengaja memberikan banyak keuntungan kepada Fan Clan dan Chang Clan juga. Hong, gelombang kelima terdiri dari 2 tentara lapis baja emas, kali ini, Sue Ying memilih untuk mengeluarkan tombak Dewa Awan Merahnya. Sebenarnya, teknik penyegelan 5 fase adalah rotasi kondensasi sebanyak 5 fase dan dapat diterapkan pada telapak tangannya, senjata lain, dan bahkan di luar angkasa, bergantung pada gaya penggunaannya. Itu bisa sepenuhnya menekan musuh setelah menjebaknya di luar angkasa, atau bisa digunakan untuk menyerang dengan kekuatan penuh ruang. Kali ini, Sue Ying memilih untuk menggunakan senjatanya. Dia menerapkan teknik penyegelan 5 fase pada tombaknya, membuat tombak itu menjadi sangat berat. Sue Ying kemudian meretasnya dengan ledakan. Seorang prajurit lapis baja emas menghilang dari satu pukulan, dan 2 lainnya juga hancur sebelum menghilang. Setelah memenangkan gelombang kelima, Sue Ying baru saja keluar dari dunia Eden. Tidak perlu melanjutkan, lagi pula, tidak perlu baginya, orang luar, untuk tampil terlalu menonjol di dalam bangsa kuno angin musim panas. Hahaha, salju terbang tamu terhormat atas, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Skyrending Grid Paragon secara pribadi turun. Dia mengambil 2 hingga 3 langkah sebelum tiba di depan Sue Ying. Dia kemudian memberikan Sue Ying secangkir anggur, dengan antusias berbicara, ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Sue Ying sedikit kewalahan oleh bantuan itu. Skyrending Grid Paragon benar-benar turun untuk memberinya bersulang pada pengaturan seperti itu. Orang harus tahu bahwa dari 6 paragon hebat dari klan penggemar, paragon besar penghancur langit samar-samar adalah yang memiliki status tertinggi karena dia adalah pemimpin yang menangani tugas-tugas harian lainnya. Sue Ying mengambil alih cangkir, terima kasih banyak, paragon hebat. Keduanya menenggak cangkir, bagus. Di sampingnya, selain Dewa Kosmos dari klan penggemar yang memujinya, tamu yang bukan dari 3 klan besar juga melakukannya. Klan Musim Panas dan klan Chang memandang Sue Ying dengan kaget. Mereka mulai berdiskusi dengan tenang. Karena klan penggemar menang, mereka harus menerimanya. Bagaimanapun, kemenangan dan kekalahan adalah bagian tak terpisahkan dari kompetisi antara 3 klan. Paragon hebat penghancur langit, Ying San Sue Ying telah melakukan pekerjaan yang baik untuk klan penggemar Anda, jadi Anda tidak boleh menganiaya dia. Seorang pria dari klan Musim Panas yang memegang pedang suci di belakang punggungnya berteriak. Itu alami.
Paragon besar yang menghancurkan langit tertawa terbahak-bahak, dia kemudian menoleh ke Sue Ying dan langsung mengirimkan, salju terbang tamu yang terhormat, siapa yang mengira bahwa Anda bahkan memiliki teknik pengosongan tertinggi ini, saya ingin tahu apakah Anda yang menciptakannya, atau apakah itu seorang ahli dari dunia asal Anda sebelumnya yang menciptakannya? Sue Ying terkejut, namun dia mengerti bahwa pihak lain telah memastikan dia bereinkarnasi ke dunia ini, itu benar. Dia berkultivasi untuk waktu yang singkat, dan hanya memahami teknik penyegelan 5 fase saja sudah cukup mengejutkan, memahami teknik Mirage dan Illusory Realm tingkat 10 lainnya dan sekarang, bahkan meraih puncak dari kekosongan? Jika dia mengatakan bahwa segala sesuatu dipahami dalam kehidupan ini dari ketiadaan dan bukan dari kehidupan sebelumnya, Kaisar Musim Panas, penggemar leluhur, dan yang lainnya tidak akan mempercayainya. Skyrending Grid Paragon bahkan bertindak dengan sangat sopan, mengambil inisiatif untuk bersulang untuknya, ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menentukan Sue Ying sebagai dewa kosmos yang perkasa dari kehidupan sebelumnya sebelum reinkarnasi. Itu sebabnya dia memperlakukannya dengan sangat hormat. Jika Sue Ying hanyalah seorang ahli primal chaos, mengingat status paragon besar pemotong langit, tidak mungkin pihak lain merendahkan dirinya untuk memperlakukan Sue Ying dengan begitu sopan. Aku mendapatkannya karena keberuntungan, Sue Ying ditransmisikan, ini bukan saatnya baginya untuk mengungkapkannya. Sepertinya dunia asalmu sebelumnya cukup kuat. Skyrending Grid Paragon tidak mencurigainya karena terlalu sulit bagi seseorang untuk membuat teknik kultivasi seperti itu. Jika Sue Ying mempublikasikan fakta bahwa dialah yang menciptakannya di alam primal chaos, itu benar-benar akan mengejutkan seluruh dunia, mempelajarinya sudah menantang, namun menciptakannya jauh lebih sulit. Di Realm Heart Gridland, hanya 2 negara besar kuno yang memiliki teknik seperti itu, Southern Cloud King dan banyak lainnya bahkan tidak bisa membuatnya. Meskipun Sue Ying telah memeriksa skala armor Jenderal Mogu, menggunakannya sebagai referensi langsung untuk menciptakan teknik, yang lain tidak dapat mempelajarinya bahkan jika mereka memiliki seni mutlak. Namun demikian, dia bisa membuat teknik ini, menunjukkan betapa menakutkannya keterampilan pemahamannya. Di dalam istana kerajaan bangsa kuno angin musim panas, saat ini, persaingan antara 3 klan baru saja berakhir, menyebabkan suasana di aula mengendur. Klan penggemar Anda hampir kalah 6 kali berturut-turut. Siapa sangka Ying San Sue Ying akan muncul saat ini. Ini keberuntungan, ini ditakdirkan untuk klan penggemar kami untuk tidak kalah. Para petinggi dari 3 klan besar terus mengobrol, pada saat yang sama, beberapa tamu sengaja pergi untuk berbicara dengan Sue Ying. Mereka yang diundang sebagai tamu setidaknya berada di level Fury Zhao King dan Maple Nest King, mayoritas dari mereka berpengalaman dan memiliki persepsi yang tajam. Mereka kemungkinan besar akan menyimpulkan bahwa, untuk Ying San Sue Ying ini begitu menantang surga, sangat mungkin baginya untuk bereinkarnasi dari dunia lain. Selain itu, tidak mungkin bagi Myriad Realms Ancient Nation atau Summerwind Ancient Nation untuk membiarkan orang luar mempelajari teknik kultivasi untuk mencapai puncak kekosongan. Dari mana dia mempelajarinya? Tidak ada tempat. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah dia telah mempelajarinya di kehidupan sebelumnya di kampung halamannya Origin World sebelum bereinkarnasi. Seorang ahli dari dunia asal lain dapat mencapai puncak kekosongan menggunakan misteri mendalam di alam kekacauan primal. Itu membenarkan kekuatan Sue Ying. Itu adalah dunia asal yang bisa menciptakan teknik kultivasi untuk mencapai puncak kehampaan. Fondasi dunia asal itu seharusnya tidak terlalu lemah. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk berinteraksi dengannya. Tatapan mereka ke arah Sue Ying tidak lagi memandang seorang pemuda dari Southern Cloud Nation. Sebaliknya, itu adalah ahli reinkarnasi dari dunia asal yang hebat. Tamu yang terhormat salju terbang, saya juga sedang meneliti Dao of Void. Jika Anda bebas, Anda berkunjung ke prefektur Misty Fox saya, kami berdua bisa berdiskusi dengan baik tentang Dao. Seorang lelaki tua botak yang gemuk tertawa. Ini adalah keberuntungan Sue Ying untuk diundang oleh Paragon. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan berkunjung ke prefektur Paragon. Sue Ying menjawab, ini adalah Paragon Misty Fox dari bangsa kuno angin musim panas. Meskipun dia bukan dari 3 klan besar, dia adalah Paragon hebat. Meskipun fondasi pihak lain mungkin tidak sedalam gurunya, Raja Awan Selatan, dia masih kuat. Sue Ying tidak berani mencemooh karakter seperti itu. Satu demi satu, mereka datang untuk berbasa-basi dan berteman dengan Sue Ying, atau mereka langsung mengundangnya ke rumah mereka. Jelas, Sue Ying sangat disukai oleh para tamu ini. Kesenjangan. Pakar Primal Chaos lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi antara 3 klan menyaksikan dari jauh, mereka merasa iri dan tidak berdaya pada saat yang sama. Mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi tamu di sini bukanlah dewa kosmos biasa, setidaknya mereka jarang berinteraksi dengan mereka, para ahli primal chaos karena kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Para tamu ini tampaknya berinteraksi dengan Ying San Sue Ying dan mengabaikan kita semua. Ying San Sue Ying ini pada akhirnya terlalu kuat, diharapkan dia akan disukai. Mereka hanya bisa menekan kecemburuan mereka. Mayoritas dari mereka mengira Sue Ying sedang diakui karena kekuatannya, namun mereka tidak tahu bahwa para ahli itu telah memperlakukan Sue Ying sebagai seorang ahli pada tingkat yang sama, saat perjamuan berakhir.
Para petinggi dari klan penggemar secara alami pergi. Sue Ying juga berteman dengan sekelompok teman Dewa Kosmos dari bangsa kuno angin musim panas. Dia menerima banyak undangan secara alami. Dia senang karena seluruh realem Heart Grid Land adalah tempat keberuntungan baginya untuk mengembangkan kekuatannya. Secara alami, dia akan berteman dengan sebanyak mungkin orang sehingga dia dapat mengumpulkan sumber daya yang dapat membantunya di masa depan. Salju terbang tamu yang terhormat, mari kita terbang bersama. Sky Rending Grid Paragon mengundang Sue Ying untuk mengambil keretanya untuk kembali ke Gunung Ajaib Klan Fan. Jangan menatap lagi, jika banyak dari kalian sekuat Ying San Sue Ying, kalian juga akan diperlakukan dengan hormat. Raja Andromeda melirik Fan San Yuan, Fan Mozu, Fan Yiqian, dan Raja Sauron di samping, mari kita pergi. Ya, Fan San Yuan dan beberapa dari mereka hanya bisa menonton saat paragon besar yang menghancurkan langit pergi dengan Sue Ying di kereta yang sama. Mereka merasa kompleks di hati mereka sebelum menaiki kereta mereka, yang dibawa kembali oleh Monark Andromeda. Gunung Ajaib Klan Fan, ada pohon ungu tua yang pendek tapi tebal, batang pohon ini membentang sekitar belasan meter, namun tingginya hanya beberapa puluh meter, itu memiliki puncak pohon yang luas yang menutupi seluruh area ini hampir setengah kilometer. Sky Rending Grid Paragon duduk bersama Sue Ying di bawah pohon besar, mereka saling berhadapan dengan anggur dan makanan enak yang disajikan di hadapan mereka, ada juga pelayan wanita cantik yang melayani mereka. Sue Ying tidak bisa tidak melihat pohon besar yang pendek tapi tebal ini, kulit kayu, cabang, dan daun semuanya berwarna ungu gelap, tampaknya terbuat dari batu giok ungu gelap. Apakah kamu merasakan betapa uniknya pohon dewa ini? Paragon besar yang menghancurkan langit tertawa. Ya, itu memang misterius, Sue Ying mengangguk. Saat dia duduk di bawah pohon yang luar biasa ini, dia mulai menyerap energi yang memelihara jiwanya. Jiwanya terasa sangat menyenangkan dan nyaman, dan dia bahkan bisa merasakan jiwanya membaik secara bertahap. Ini adalah pohon besar yang direbut oleh guru sebelum perang bangsa-bangsa kuno yang pertama. Paragon besar yang menghancurkan langit terkekeh, itu telah dinamai oleh guru sebagai pohon dewa pembakaran hati. Guru telah mencapai kesempurnaan besar dalam kurang dari teknik mistik tanpa fase lebih besar dari di bawah pohon dewa ini. Sue Ying terkejut, ada asal seperti itu, mengingat identitasnya di Southern Cloud Nation, dia tahu banyak informasi dan rahasia, namun dia belum pernah mendengar tentang pohon dewa pembakaran hati sebelumnya. Fan leluhur telah mencapai kesempurnaan besar dalam kurang dari teknik mistik tanpa fase lebih besar dari, yang menunjukkan betapa uniknya pohon dewa ini. Efek nutrisi jiwa yang dimiliki pohon dewa pembakaran hati bukanlah sifat terpentingnya karena jiwa seseorang akan mencapai batas setelah hanya setengah tahun. Sky Rending Grid Paragon mengambil cangkir anggurnya, Sue Ying juga mengangkat cangkir anggurnya. Setelah mereka berdua bersulang dan meminum anggurnya, paragon besar yang menghancurkan langit melanjutkan, yang paling spesial dari pohon dewa pembakaran hati adalah pada hati yang terbakar berkultivasi di bawah pohon ini, semakin lama berkultivasi di bawahnya, semakin kuat perasaan yang dia dapatkan. Ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan jiwa. Guruku akhirnya menyempurnakan kurang dari teknik mistik tanpa fase lebih besar dari yang diberikan wilayahnya hanya setelah berkultivasi di bawah pohon ini. Hati yang membara, tampaknya sangat bermanfaat untuk mengolah jiwa. Sue Ying mau tidak mau merasakan hatinya gatal. Alam raj dan ilusorinya justru merupakan teknik jiwa. Jiwa, itu adalah sesuatu yang misterius dan istimewa. Seperti setelah mencapai puncak kehampaan, tubuh seseorang akan menyatu menjadi inti kehampaan. Mustahil untuk melukai seorang kultivator seperti itu kecuali serangannya dapat menghancurkan sangkar dunia asal. Tentu saja, ada satu pengecualian. Itu untuk menargetkan jiwa. Teknik jiwa tidak berbentuk dan tidak memiliki fase, mereka tidak bersuara dan tidak akan menunjukkan tanda-tanda akan datang, mereka malah akan menyerang musuh secara tiba-tiba tanpa penundaan. Bahkan jika Sue Ying memasuki kehampaan, jiwanya masih ada, dan musuh selalu bisa menargetkannya menggunakan teknik jiwa. Secara alami, begitu kultivator mengaktifkan puncak kehampaan, dia akan benar-benar menghilang dari pandangan. Mustahil bagi pihak lain untuk menargetkannya begitu itu terjadi. Bahkan jika mereka menyerangnya, mengingat jiwa dan pencapaian Sue Ying saat ini di alam meraj dan ilusi, butuh 3 dewa kosmos yang bekerja sama sebelum mereka bisa menjatuhkannya seperti di babak pertama selama kompetisi antara 3 klan. Begitu dia menjadi dewa kosmos, jiwanya akan mengalami transformasi kualitatif, akan lebih sulit untuk menghadapinya dengan menargetkan jiwanya. Harta karun rahasiamu ini adalah Devil Heart Bell. Apakah Anda berspesialisasi dalam alam meraj dan ilusi? Tanya paragon hebat penghancur langit. Ya. Sue Ying mengangguk, jalur Dao yang berfokus pada aspek jiwa sulit untuk dikuasai. Paragon besar yang menghancurkan langit tertawa terbahak-bahak, akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda berkultivasi di bawah pohon dewa pembakaran hati ini. Namun demikian, kami hanya memiliki satu pohon dewa di sini. Aura yang dipancarkannya hanya bisa diserap oleh seorang kultivator tunggal. Jika 2 pembudidaya menyerapnya secara bersamaan, efeknya akan melemah. Pohon dewa pembakaran hati ini sangat berharga.
Biasanya, hanya kami berenam Grid Paragons yang akan memutar dan menggunakannya. Murid dari klan penggemar atau tamu terhormat saya harus berkontribusi besar sebelum mereka memiliki kesempatan untuk masuk. Paragon besar yang menghancurkan langit berkata, kali ini, Anda berkontribusi besar, dan saya dapat mengizinkan Anda untuk berkultivasi di sini selama sekitar 1 tahun. Meskipun mungkin tidak bermanfaat bagi Anda untuk kultivasi Anda, itu akan memungkinkan Anda untuk memelihara jiwa Anda hingga batasnya. Terima kasih banyak, Paragon hebat. Fan leluhur telah memberi saya 30.000 poin kontribusi. Sue Ying segera menambahkan, aku tahu tentang itu. Sky Rending Grid Paragon tersenyum, setahun adalah hal kecil bagi kami. Tetapi mengingat bahwa Anda ingin mencapai sesuatu yang hebat dalam Dao yang berkaitan dengan jiwa, akan jauh lebih bermanfaat bagi Anda untuk berkultivasi selama 1 triliun tahun di bawah pohon Dewa Hati yang terbakar. Namun demikian, periodenya terlalu lama, dan saya tidak berdaya untuk menjanjikan itu kepada Anda. Sue Ying merasa tercerahkan, dia mengerti sekarang, untuk mendapatkan kesempatan berkultivasi di bawah pohon, dia harus membayar harga yang sebanding. Dunia asal tempat Anda berada sebelumnya dapat menciptakan teknik kultivasi yang mencapai puncak kekosongan di alam primal chaos, itu harus memiliki fondasi yang dalam juga. Paragon hebat Sky Rending memandang Sue Ying, klan penggemar saya secara alami akan memberikan banyak manfaat sebagai ganti teknik kultivasi yang misterius dan kuat. Harta karun rahasia tingkat puncak, berkultivasi di bawah pohon Dewa Hati yang terbakar, ini adalah manfaat yang tidak dicatat dalam gulungan yang diberikan kepada Anda sebelumnya. Tapi semuanya bisa didiskusikan lebih lanjut. Sky Rending Grid Paragon tersenyum, ini adalah perdagangan yang adil. Dao sangat mendasar, teknik-teknik imparsi rahasia yang cukup kuat dapat menyebabkan organisasi-organisasi puncak ini mengingini mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan harta rahasia tingkat puncak kepada orang luar. Meskipun tertulis di gulungan bahwa seseorang dapat menukar harta seperti itu dengan 200,000 poin kontribusi, kenyataannya, Southern Cloud King bahkan belum mengumpulkan sebanyak itu. Tetapi jika ada teknik penanaman rahasia yang cukup kuat, kedua belah pihak dapat bertukar, dan manfaatnya dapat didiskusikan lebih lanjut. Terkadang, ada batasan yang menghalangi saya untuk mengajarkan teknik kultivasi kepada orang lain, kata Sue Ying. Saya mengerti, paragon besar yang menghancurkan langit menyeringai, adapun yang bisa aku ungkapkan, biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu, kata Sue Ying. Teknik 9 rotasi keabadian diciptakan olehnya. Secara alami, dia bisa menukarnya dengan keuntungan, meskipun sekarang bukan waktu yang tepat. Haha, semuanya bisa dibicarakan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, perdagangan yang adil. Paragon besar yang menghancurkan langit mengangguk. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.